Nah, sekarang ada seni yang terbaru, tapi sebenarnya hampir sama. Tidak apa-apa ya. Sebenarnya hampir sama. Oke, kita lanjutkan. Next. Bentar ya. Nah, ini contoh soal bangunan ditinjau adalah bangunan yang ditinjau adalah gedung sekolah ya, gedung sekolah 5 lantai yang berdiri di atas tanah lunak di daerah Surabaya ya, daerah Surabaya 5 lantai dan gedung sekolah ya, gedung sekolah. Nanti beban hidupnya pakai beban hidupnya gedung sekolah ya kan. Spesifikasi teknis adalah sebagai berikut. Untuk beton FC 25 MPa. Untuk tulangan longitudinal, ini tulangan yang utama ya, tulangan yang utama. Tulangan longitudinal berarti kan yang searah dengan sumbu batangnya, sepanjang. Long itu kan searah panjangnya. Long ke arah panjangnya. Itu tulangannya besar, mutunya 400 MPa. Kemudian mutu tulangan transversal, ini tulangan geser ini berarti ya. Berarti ini mutunya lebih kecil yang tulangan geser. 240 MPa. Beban hidup ruang kelas 250. Ya, 250 kg per meter persegi. Ruang arsip, karena ada ruang arsip ya. Perpustakaan, olahraga 400 kg. Ini minimal ya. Anda nanti lihat di peraturan beban ini minimal 400 ini. Kalau Anda beri 500, oke, lebih baik. Tidak apa-apa. Kalau beri 600, juga boleh. Tapi Anda beri minimal juga nggak apa-apa, supaya menghemat dimensinya nanti. Atap. Yang atap apabila dibuat dari dak beton, atapnya apabila dibuat dari dak beton, maka ada beban hidup 100 kg per meter persegi. Kalau dari genteng ya enggak seperti itu ya. Itu kalau dari beton 100 kg per meter persegi. Kalau dari genteng Anda bisa berikan 100 kg itu di wungnya, di puncaknya. Satu titik, boleh satu titik di puncaknya. Tapi kalau dari beton, karena dia datar, artinya orang kan lumayan bisa banyak ke atap, tapi kan nggak sebanyak di lantai bawahnya, di lantai yang ada fungsinya sebagai ruang kelas dan ruang arsip dan sebagainya. Ya, dimensi penampang untuk preliminary design dapat dilihat ya berikut. Kolomnya, nah ini denahnya seperti ini ya, denahnya seperti ini. Yang ke arah X-nya setiap 6 meter, dan ke arah Y-nya 8 meteran ya. 8 meteran. Kolom ukurannya 300-500 atau 30 cm kali 50 cm. Kemudian baloknya yang ke arah X atau yang ke bentang 6 meter, baloknya 30 kali 50. Balok yang ke arah Y 400 kali 700 atau 40 kali 70. Kemudian platnya sendiri tebalnya adalah 150. Lumayan tebal platnya ya. Biasanya kita pakai 12 cm biasanya. Kalau ini yang 15 cm ini. Beban hidup ruang kelas. Beban hidupnya dia fungsinya sebagai ruang kelas. Tembok setengah bata berada di sekeliling gedung. Jadi sepanjang ini atau keliling kota ini ada bata. Ya. Kemudian yang lantai berikutnya, ini yang di paling tinggi ya, yang di lantai 5 itu tadi ya. LP itu berarti level ya. LP itu level 5. Oh, bukan, level 5 ini yang di lantai pertama. Mohon maaf. Level 5 itu berarti 5 meter dari tanah. 5 meter dari tanah asli. Kemudian ini yang tingkat kedua atau di level 9. Level 9 berarti ketinggiannya 4 meter tadi dari lantai berikutnya tadi. Kan 0, kemudian 5, kemudian 9. Nah, ini yang di lantai 3-nya ini berarti lantai 3-nya. Kolomnya sama, 30 kali 50, baloknya 30 50, balok ke arah
satunya 40 70. Ya. Temboknya setengah bata kelilingnya, sekeliling dari ini. Kalau yang silang itu void ya, kan ada gambar silang nih. Di denah ada gambar silang. Itu void berarti nggak ada platnya ya. Itu berarti nggak ada platnya. Mungkin dibuat untuk tangga atau memang void di situ. Oke, lanjut. Kemudian ini yang denah di level 13. Ya sudah ya, denah di level 13. Sudah. Ya, denah di level 13. Sama, kolomnya 30-50, baloknya 30-50, balok tentang Y, arah Y 40-70. Kemudian platnya 150, beban hidupnya kelas dan perpustakaan. Nah, di sini ada perpustakaan di lantai yang level 13 ini. Nanti beban hidupnya beda ini ya. 400 yang di sini, yang di lainnya 50 kg per meter persegi. Kalau yang di perpustakaan 400 per meter persegi. Kemudian di lantai paling atas ini, lantai berapa? Level 17. Level 17. Gedung ini dipakai untuk olahraga. Di paling atas olahraga. Ukuran kolomnya sama, balonnya sama, platnya sama, tapi fungsinya sebagai gedung olahraga. Oke, lanjut. Yang di lantai paling atap ini, paling tinggi, level 23. Level 23, kolomnya sama, balonnya sama, plat kan tebalnya di sini nggak sama, cuman 12. Biasanya rata-rata kita untuk plat atap pakai cuman 10 biasanya. Pakai 12 ini ya lebih baik, lebih tebal. Beban hidup 100 kg per meter persegi karena fungsinya sebagai atap dan atapnya kan datar dari beton. Berarti 100 kg per meter persegi. Oke. Nah, ini kita perhatikan di sini gedung tersebut gedung tersebut hendak direncanakan menggunakan analisa beban statik ekivalen secara 3 dimensi ya. Nah, rencananya gedung ini dianalisa dengan cara statik ekivalen. Boleh enggak? Nah, boleh tidaknya harus kita cek dulu. Boleh tidak dia dikategorikan sebagai bangunan yang beraturan. Nanti ini ada sekitar 8 pasal atau 8 item. Kalau 8 ini semuanya lolos, dia dikatakan sebagai gedung beraturan. Tapi kalau ada satu saja yang tidak memenuhi, berarti tidak lolos. Berarti tidak boleh kita berikan beban gempa statik ekivalen. Beban gempanya harus dinamik. Kalau nggak memenuhi 8 syarat gedung beraturan. 8 nggak? Coba saya lihat dulu ya. Oh, ada 9 ini ya. Ada 9 syarat. 9 syarat gedung beraturan. Oke. Kita cek dulu dari yang pertama. Tinggi struktur gedung diukur dari draft penyempitan lateral tidak lebih dari 10 tingkat atau 40 meter. Nah, tinggi gedungnya tidak boleh di atas 10 tingkat atau 10 tingkat ke atas. Ini kan cuma 5 tingkat, berarti boleh. Berarti oke. Tinggi gedung di sini 23 meter dan cuma 5 tingkat. Berarti oke, boleh kan? Berarti boleh dilakukan statik ekivalen. Berikutnya yang kedua, denah adalah persegi panjang tanpa tonjolan. Dan kalaupun mempunyai tonjolan, panjang tonjolan tersebut tidak lebih dari 25% dari ukuran terbesar denah struktur dalam arah tonjolan tersebut. Nah, kemudian kondisi yang ada strukturnya tanpa tonjolan, nggak ada tonjolan, kotak ya kan, berarti oke, berarti boleh. 2 syarat sudah terpenuhi. Syarat yang ketiga,
Denah struktur tidak menunjukkan coakan sudut. Kalaupun mempunyai coakan sudut, panjang sisi coakan tersebut tidak lebih dari 15% dari ukuran terbesar denah struktur gedung dalam arah sisi coakan tersebut. Struktur tidak punya coakan, jadi sudutnya itu ada coakan. Di sini kan enggak ada coakan kan di sudutnya, enggak ada coakan di sudutnya. Tetap kotak kan, enggak ada pengurangan di sudut. Oke, berikutnya. Sistem struktur gedung berbentuk subsistem penahan beban lateral yang arahnya saling tegak lurus dan sejajar dengan sumbu-sumbu utama, ortogonal, dan struktur secara keseluruhan. Nah, jadi penahan strukturnya atau elemen struktur itu apa? Balok kolom sloof gitu ya. Balok kolom sloof itu saling tegak lurus. Nah, di sini betul saling tegak lurus, nggak ada yang miring. Jadi karena saling tegak lurus berarti portal struktur saling tegak lurus berarti oke. Ya kan? Kalau nggak saling tegak lurus nggak boleh, harus dianalisa secara dinamik. Analisanya ada dua. Yang pertama kalau sederhana atau bangunan beraturan oleh dengan statik ekivalen. Yang kedua dengan dinamik. Dinamik ini ada dua cara. Yang pertama dengan respons spektrum. Yang kedua dengan time history. Oke, berikutnya yang nomor 5. Sistem gedung tidak menunjukkan loncatan bidang muka. Dan kalaupun ada, ukuran dari bagian yang menjulang masing-masing arah tidak kurang dari 75% dari ukuran terbesar struktur di bawahnya. Struktur rumah atap yang tingginya tidak lebih dari 2 tingkat tidak perlu dianggap menyebabkan ada loncatan bidang muka. Apabila rumah tinggal enggak termasuk karena masih cukup sederhana gedungnya ya. Rumah tinggal yang 2 lantai nggak usah diurus seperti ini. Jadi tidak ada loncatan bidang muka. Jadi di atas nggak ada denahnya sama semua denahnya. Denahnya tipikal. Kalau denahnya mungkin yang di lantai atas ada tambahan, ini perlu dicek apakah masih memenuhi syarat yang ini. Jadi ukuran dari bagian yang menjulang dalam masing-masing arah tidak kurang 75% dari ukuran terbesar denah struktur di bawahnya. Ternyata kita nggak ada di sini karena kotak. Sistem struktur gedung memiliki kekakuan lateral yang beraturan tanpa adanya tingkat lunak. Tingkat lunak adalah suatu tingkat. Tingkat lunak ini yang sebelumnya kita kenal sebagai soft story ya. Soft story atau tingkat yang lunak. Soft itu kan lunak. Story itu tingkat. Bukan cerita ya. Story ada i-nya. Story. STOREY. Tingkat lunak adalah suatu tingkat di mana kekakuan lateralnya kurang dari 70%. Kekakuan lateral tingkat di atasnya persis atau kurang dari 80%. Kekakuan lateral rata-rata 3 tingkat di atasnya. Jadi ada 2 syarat ini ya. Pertama, kekakuan lantai itu dibandingkan dengan kekakuan lantai di atasnya. Di atasnya persis. Itu nggak boleh kurang dari 70%. Harus sama. Ya 80, 90 masih nggak apa-apa. Tapi kalau kurang atau sama dengan 70%, kurang dari 70%, berarti lantainya lunak. Atau kurang dari rata-rata 3 lantai. 3 lantai di atasnya, ada cek berapa kekakuannya. Nah, lantai itu kalau kurang dari 80%, berarti termasuk lantai lunak. Lantai di atasnya ya. Kalau yang atasnya yang lunak itu bagus. Nah ini kalau yang lunak di bawah ini yang tak boleh, makanya dibandingkan yang di atasnya.
Kalau dibandingkan dengan bawahnya, kalau lantai itu lebih lunak, ya nggak apa-apa nggak jadi. Ya kan? Kalau elemen penahan gempa, intinya kan di bawah itu lebih kuat daripada di atas, itu yang lebih stabil kan, seperti itu ya kan. Jadi kalau ada bangunan berbentuk piramida itu lebih kokoh secara terhadap terhadap beban gempa, dia lebih bagus. Atau massa yang bawah lebih besar daripada massa yang atas, bangunannya lebih stabil. Oke, yang nomor 6 ini kita lihat perhitungannya. Lihat perhitungan di bawah, ini kan not oke ini kan. Not oke ya kan. Kita lihat perhitungannya di bawah. Pemeriksaan kekakuan lateral. Pertama tingkat 1, Anda cek itu ada IY, ada IX. Itu IY dari mana itu? Itu I inersia ya. 1/12 BH pangkat 3 kan. 1/12 BH pangkat 3. Yang IX juga sama 1/12 BH pangkat 3. Kemudian banyaknya kolom sebanyak 15. Tingginya kolom di situ 5 meter yang lantai 1. Kalau yang lantai 2, IY dan IX-nya sama, banyaknya kolom sama, tapi tingginya kolom cuman 4 meter. Cuman 4 meter. Maka kita lihat perhitungannya. Tingkat 1. Kita cek 12 EI per L pangkat 3, kekakuannya itu kan. Kekakuannya kan 12 EI per L pangkat 3. Kenapa seperti itu? Karena jepit-jepit. Ya, jepit-jepit. Kita anggap jepit-jepit. Di bawah jepit, di atas jepit, maka 12 EI per L pangkat 3. Anda kalikan 12 kali E, kalikan I, I-nya bagi L pangkat 3. Ternyata segitu nilainya. Kemudian K sama dengan N atau jumlahnya kolom kalikan itu tadi. Kalikan itu tadi, kalikan kekakuan satu kolom. Kekakuan satu kolom. Maka 0,7-nya atau 70%-nya adalah 70%-nya lantai di atasnya, 70% lantai di atasnya adalah 0,022. Ini kan kurang, ini 0,016 dibanding dengan 0,022. Yang 80% rata-rata di atasnya 0,025. 16 ini lebih kecil daripada 22 dan 25. Berarti dia agak memenuhi dua syarat ini. Yang 70% dia agak memenuhi, yang 80% juga agak memenuhi. Maka lantai 1 yang paling bawah itu termasuk soft story. Ya, soft story. Jadi kalau soft story, konsekuensinya gimana? Anda nggak boleh menganalisa dengan statik ekivalen, nggak boleh. Harus dengan dinamik. Harus dengan dinamik. Kecuali Anda modifikasi. Modifikasi sehingga dia tidak masuk kategori soft story. Atau sehingga dia tidak termasuk bangunan tidak beraturan. Bangunannya beraturan, boleh digunakan statik ekivalen. Kemudian yang ke arah X, Anda cek. Yang ke arah X, sama ternyata ya. Yang ke arah X di lantai 1, tidak memenuhi juga yang di lantai 1. Berarti ini nggak boleh dilakukan dengan statik ekivalen, harus dengan respon spektrum atau time history. Nah, ini ya. Ternyata lantai 1 termasuk kategori soft story. Itu ada I-nya seharusnya ya. Soft story. Agar struktur tetap termasuk struktur beraturan, maka perlu dilakukan modifikasi ya. Kalau mau dianalisa dengan statik ekivalen, maka harus dilakukan modifikasi agar adapun modifikasi yang dilakukan di sini adalah melakukan penyeragaman tinggi lantai. Tinggi lantainya menjadi 3,5. Ukuran kolom juga diambil sama untuk semua tingkat, yaitu 40-60. Kolomnya kemudian diganti 40-60 kolomnya. Kemudian dilakukan pemeriksaan ulang sebagai berikut.
Oke. Kemudian dicek lagi. Kalau kolomnya tingginya 3,5 meter, kemudian ukuran kolomnya 40-60, dicek lagi Y. Y-nya berarti 0,032. Ini dari mana Y ini? 1/12 BH pangkat 3 ya. Nanti dengan IX lain dan IX, BH-nya kan lain ya. B dan H-nya kan lain ya kan. Banyaknya kolom sama, tingginya 3,5 semua di sini sekarang, 3,5 meter semua. Maka dicek ternyata semuanya no, nggak termasuk soft story semua ya, nggak ada yang termasuk soft story. Berarti boleh dilakukan dengan statik ekivalen atau memenuhi syarat yang ke-6. Kemudian syarat yang ke-7. Syarat yang ke-7, sistem struktur gedung memiliki berat lantai tingkat yang beraturan. Artinya setiap tingkat memiliki berat yang tidak lebih dari 150% dari berat lantai tingkat di atasnya atau di bawahnya. Berat atap rumah tidak perlu memenuhi ketentuan tersebut. Lihat perhitungan di bawah ini. Ya, kita cek ini perhitungannya ya. Area, ini luasnya sekian, kemudian WD-nya sekian, berat matinya sekian, kemudian berat hidupnya, KL-nya sekian. Maka WL-nya sekian. Faktor beban hidup di sini 0,5. Maka berat lantai 1 adalah berapa itu? 1598,64 kilonewton. Kalau 150% lantai di atasnya, lantai 2, sebesar 2000 berapa ini? 2500 ya. Maka semuanya masih oke di situ ya, semuanya masih oke. Di mana dibandingkan itu ya, 150 dibandingkan dengan mana ya? Tadi nomor 7 tadi gimana nomor 7? Sebentar. Syarat yang ke-7, sistem struktur gedung memiliki berat lantai yang seragam atau beraturan. Artinya setiap tingkat memiliki berat yang tidak lebih dari 150% dari berat lantai tingkat di atasnya. Tingkat tersebut tidak memiliki berat yang 150% lantai di atasnya. Jadi 1.500 lebih kecil daripada 2.500, oke. 1.600 lebih kecil daripada 2.500, oke. 1.600 lebih kecil daripada 2.700, oke. 1.800 ini sudah mepet ya. Lebih kecil daripada 1.900, oke. 1.273 lebih kecil, kalau atap enggak dihitung ya. Lebih kecil daripada 0 ini kalau atap enggak. Jadi semuanya ini ya, lantai di atasnya ini, lantai di atasnya ini. Yang W+1, yang W+1 itu ya. Yang W+1 lantai di atasnya, yang W-1 lantai di bawahnya ya. Dan semuanya di sini memenuhi syarat. Oke, kemudian nomor 8. Sistem struktur memiliki unsur-unsur vertikal dan sistem penahan beban lateral yang menerus tanpa perpindahan titik berat, kecuali bila perpindahan tersebut tidak lebih dari setengah ukuran unsur dalam perpindahan tersebut. Di kolom-kolomnya menerus ke atas, nggak pindah-pindah kolomnya. Kalaupun pindah-pindah ini harus tanpa perpindahan titik beratnya, kecuali bila perpindahan tersebut tidak lebih dari setengah ukuran dalam arah perpindahan tersebut. Kalaupun pindah nggak terlalu jauhnya ini, namanya tidak lebih dari setengah ukuran unsur dalam arah perpindahan tersebut.
Kemudian nomor 9. Sistem struktur gedung memiliki lantai tingkat yang menerus tanpa lubang atau bukaan yang luasnya kurang lebih dari 50%. Nah, tanpa void, voidnya yang terlalu besar. Ada lantai yang voidnya terlalu besar. Luas permukaan lantai tingkat, kalaupun ada tingkat dengan lubang atau bukaan seperti itu, jumlahnya tidak boleh melebihi dari 20% dari jumlah lantai tingkat seluruhnya. Nah, di sini luas lubang cuma 1/8 atau voidnya kan 1/8. Jadi kurang dari 50% luas seluruh lantai tingkat. Jadi tadi yang disilang itu kan, yang disilang tadi kan voidnya cuma 1/8. Jadi masih memenuhi syarat. Oke, berikutnya nominal statik ekivalen. Pertama, kita menghitung waktu getar alami fundamental atau T1. Dapat diperoleh secara langsung dari software SAP. Nah, ini bisa Anda peroleh dari SAP ya, T1-nya. Atau Anda hitung manual, boleh. Ada gedungnya, apa namanya, gedungnya setelah jadi, nggak usah diberi beban dulu, atau ada kombinasi nggak ada beban, kombinasi bebannya 00, jadi cuma ada bebannya sendiri, beban matinya sendiri, atau self weight, lalu Anda running, kemudian keluarkan periode dan frekuensi, maka akan diperoleh periodenya berapa detik. Ya, bisa seperti varian SAP, atau kalau di sini dia menggunakan rumusan empirik. Bentar ya. Oke. Kalau di sini dia gunakan rumus empirik. Rumus empirik ini rumus kira-kira atau apa namanya paling sederhana, rumus yang sederhana untuk mendapatkan perkiraan periode getarnya, periode getar dari bangunan. Yaitu T1 sama dengan 0,06 kali H pangkat 3/4. Maka 0,06 kalikan 17,5 pangkat 3/4 sama dengan 0,51 detik. Dari SAP 2000 diperoleh ini ya 0,9. Bedanya lumayan ya. Detik dan 0,89 detik untuk arah X dan Y. Yang arah X-nya 0,9, yang ke arah Y-nya 0,89. Kemudian kita menghitung beban geser dasar nominal. P sama dengan CI dikalikan WT, WT-nya berat bangunan ya, berat bangunan total. W itu weight, T-nya total, dibagi R. R ini adalah faktor reduksi gempa, dapat diambil berapapun asalkan kurang dari tabel 3. Untuk contoh soal ini gunakan R-nya 8. R-nya 8. Maksimal 8 misalnya. Maksimal 8. Jadi beban gempa itu yang kita berikan pada bangunan sekitar 12%, ya kan? Cuman 12% daripada beban gempa yang sebenarnya. Sesuatu dibagi 8 kan kira-kira 12% ya. Angka dibagi dengan 8, kira-kira kan cuma 12%-nya. 12,5 mungkin ya. Jadi CI kali WT dibagi R sama dengan 503,52 kilonewton. Kemudian
Nomor 3, menentukan aspek rasio. Aspek rasio dari gedung untuk menentukan pola distribusi beban gempa nominal, statik ekivalen. Dalam X dan Y, dalam X tingginya 17,5, H per B-nya 17,5 dibagi 24. Maka 0,73 diambil lebih kecil daripada 3. Dalam arah Y juga lebih kecil dari 3. Berarti untuk kedua arah tidak ada beban 0,1 V. Nah, ini nanti kita lihat di pertemuan berikutnya mungkin ya. Jadi kalau bangunannya terlalu ramping, nanti yang di atas ini kita beri beban 0,1 V yang paling atas sendiri. Ini sebenarnya di slide yang PPT yang ke-7 tadi. Ada lantai atapnya. Distribusi beban nominalnya, maka kita pakai seperti ini. Semuanya sebesar FI. Di lantai 1 berarti F1, lantai 2 F2, dan sebagainya, sesuai dengan lantainya. FI sama dengan WI ZI. WI ZI, kalau yang gempa dulu ini WI HI, sama saja ya. Dibagi sigma WI ZI kalikan dengan V. Nah, jadi FI itu adalah beban gempa statik ekivalen per lantai. FI itu adalah beban gempa statik ekivalen per lantai. Nanti Anda meletakkan di mana? Meletakkan di pusat massa dari bangunan per lantai. Pusat massa dari bangunan per lantai. Atau kalau Anda mau berikan di tiap kolom juga boleh. Nanti dibagi jumlahnya kolom di lantai itu. Ya. F-nya nanti dibagi jumlahnya kolom di lantai itu. Atau kalau tidak Anda berikan di pusat massanya, berarti satu titik di pusat massa. Yang ke arah X dan ke arah Y. Oke, kemudian hitungnya seperti ini. Level. Oke, terus bawah next. Nah, itu ya. Sudah. Hitungnya seperti ini. Level I, level 1, level 2, level 3, dan level 4, 5. Kemudian tinggi yang lantai 1 adalah 3,5. Lantai 2 7 meter, berarti lantai 3 10,5. Lantai 4 14. Lantai 5 17,5. Maka WI-nya ini beratnya lantai itu ya. WI-nya kan sudah dihitung tadi ya. Beratnya lantai itu 1.500 sekian lantai satunya, lantai 2-nya 1.600 sekian, lantai 3-nya 1.600 sekian, lantai 4-nya 1.800 sekian, lantai 5-nya 1.200 sekian. Maka WI kali ZI, WI-nya Anda kalikan ZI sama dengan di sini 5.500 sekian yang lantai 1, ya kan, lantai 2 11.000 sekian, lantai 3 17.000 sekian, dan sebagainya. Maka FI-nya yang lantai 1 adalah WI ZI lantai 1, yaitu 5.000 sekian itu, dibagi dengan total WI ZI 82.000. Kalikan dengan V-nya ya tadi ya sudah Anda hitung V-nya. Kalikan dengan V, maka didapat 33,97 kilonewton. Nah, ini beban gempa statik ekivalen di lantai 1. Yang ke arah apa ini? Yang ke arah X ya. WI-nya di lantai 1 ini. Sampai di lantai 5. Kemudian berikutnya kita menghitung eksentrisitas rencana ED untuk arah X dan Y. Jadi pada bangunan ada yang namanya pusat massa. Pusat massa itu kira-kira statis momen terhadap luasan dari gedung itu. Kalau dia ada void berarti
dikurangi voidnya ya, statis momen terhadap luas. Ini kan di insya Allah di pelajaran SMA kelas 3 ada mencari pusat massa dari suatu bidang ya kan. Kalau di Anda kuliah mungkin di semester awal seharusnya Anda memperoleh cara mencari pusat massa dari suatu bidang. Plat, yang lantai 1, pusat massa lantai 1. Yang pertama 6 kali 8, Anda perhatikan ininya. Ini di sini diajari caranya ya. 6 kali 8 ini cowakannya ini kan yang di atasnya void ya kan. Sebelahnya void itu kan sendirian dia. 6 kali 8. Kemudian yang sisanya 18 kali 16. 18 kali 16 sisanya ya kan. WI-nya sekian dan W-nya sekian, kemudian X1-nya kalau yang ini kan 3 kali 12 ya kan. Nanti 3 kali 12 ya. Nanti ya. Halo? Iya, Pak. Ngerti kan ya? Yaitu pusatnya yang coakan di ujung itu loh, yang pusatnya yang di atasnya void itu loh. Kan 3 kali 3,12 jadinya kan. Kalau dari X itu kan 3, kalau dari Y itu kan ke atas 8 tambah 4, 12. Yang satunya yang 18 kali 16, pusatnya ya tengah-tengah 8, 12, berarti 15,8. Ini namanya statis momen kalau seperti ini ya. Statis momen. Kalau ini kan statis momen terhadap berat ini. Statis momen terhadap berat. Kemudian WIHI. WI kalikan SI. Sama dengan itu WI kalikan YI. Sama dengan 27, 40. Kemudian yang 18 kali 16 juga sama. Di total. Maka X-nya dari mana X-nya? XM dan YM itu adalah titik berat dari gedung itu. Lantai 1. Gimana saya menjelaskannya ini ya? Saya menjelaskan. Statis momen. Gimana saya? Anda cek, Anda lihat, Anda pelajari sendiri nanti ini ya. Kalau dulu di SMA kan Anda statis momen terhadap luasan ya. Sama seperti ini. Kalau ini kan statis momen terhadap berat ini. Intinya sama seperti itu. Jadi kalau ini kan dipecah jadi dua bagian. Yang di atasnya void sama yang keseluruhan. Nanti itu di total beratnya di total. Jadi yang X berapa, yang Y berapa. Yang X berapa, yang Y berapa. Kemudian lakukan perhitungan statis momen. Jadi didapat X-nya berat ke arah X 13,29, ke arah Y 8,57. Di sini kesulitan menjelaskannya ini kalau pakai gini. Kecuali saya pakai gambar mungkin saya masih lumayan. Atau nanti kalau saya longgar saya buatkan oret-oretan. Contoh dengan contoh statis momen yang dengan gambar. Kemudian statis momen ini terhadap berat Anda lakukan ke lantai 2 dan 3 dan lantai 5, lantai 4 sampai lantai 5 ya. Nah, itu statis momennya didapat. Jadi itu adalah karena ini statis momen terhadap berat, maka itu adalah pusat berat atau pusat massa. Titik berat atau titik massa. Kemudian dilakukan statis momen terhadap kekakuan. Anda lihat kolom-kolomnya kan di sini beraturan ya. Kolom-kolomnya kan beraturan. Lihat di gambar itu ya, di gambar lantai 1 itu.
Di gambar DNA itu kan kolom-kolomnya kan letaknya beraturan. Jadi pusat massa terhadap kekakuan, ya kira-kira di kolom yang tengah itu, kolom yang tengah sendiri itu berarti di kolom itu. Sedangkan pusat massa adalah yang di titik hitam itu, titik hitam XM, YM itu adalah pusat massa arah X dan arah Y, ya kan. Kalau titik massa, titik berat dari kekakuan, kira-kira di kolom yang tengah itu, kolom yang tengah sendiri. Ya. Kolomnya kan ada berapa ya? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Kolomnya kan ada 15. Nah, pusat massanya ada di kolom yang tengah itu. Pusat kekakuannya. Karena kolomnya semuanya kan sama bentuknya. Kolomnya semuanya sama bentuknya. Kecuali nanti kalau misalkan ada dinding geser berarti kekakuan dinding geser ya beda. Dia akan bergeser dari tengah-tengah kolom ini. Kalau ini karena kolomnya sama semuanya bentuknya dan besarnya sama semuanya, berarti di tengah-tengah bangunan ini kira-kira, di tengah-tengah bangunan ini pusat kekakuannya. Maka dilakukan dicari eksentrisitas ke arah lantai 1 ke lantai 1, lantai 2 sampai lantai 5 ya. Anda cek di situ pusat pusat massanya mana dan pusat kekakuannya mana. Pusat ininya mana dan pusat kekakuannya mana. Kemudian dicek untuk 0 sampai 0,3 B. Kita dicek 0,3 B-nya 72. Kemudian 0,3 B ke arah Y adalah 4,8 ya. Maka dicek untuk 0 sampai 0,3 B, maka E sama dengan 1,5 E tambah 0,05 B, atau E sama dengan ED sama dengan E tambah E dikurangi 0,05 B. Dan untuk E yang lebih besar daripada 0,3 B, ini akan eksentrisitas jarak dari pusat massa ke pusat kekakuan. Ini dicek apakah termasuk yang dari 0 sampai 0,3 B atau yang di atasnya 0,3 B. Anda cek dulu. Oke. Kemudian struktur kemudian didorong dengan distribusi beban gempa nominal statik ekivalen F1 atau FI. FI yang bekerja pada pusat massa dengan eksentrisitas ED atau ED1 atau ED2. Pilih yang menentukan yang mana. E-nya yang paling menentukan mana, E yang paling besar mana. Sebagai hasilnya kita bisa memperoleh simpangan D1 setiap lantai pada level I. Nah, itu gambarannya seperti itu ya. Bangunannya kita dorong dengan gaya gempa statik ekivalen sebesar FI. Maka ada simpangan sebesar DI. Ada simpangan sebesar DI. Jadi, kalau dilihat dari atas, itu ada gambar DNA itu ya. Ada perpindahan sebesar DIX dan DIY. Ada perpindahan sebesar DIX dan DIY. Oke, di bawahnya, next. Di bawahnya. Nomor 6, menentukan T1 dengan T-reli. Memeriksa apakah T1 dan T-reli bagaimana hubungannya. Anda cek lantai 1, lantai 2, lantai-lantainya, PI ini beratnya, kemudian FI ini adalah gaya gempa tiap lantai, kemudian apa itu? DIX berapa DIX-nya? Dan DIX itu berarti ini apa namanya, simpangan di lantai itu ke arah X, simpangan di
lantai itu ke arah X. DIY simpangan di lantai itu ke arah Y. Maka WI kali DX1, WI kali DX kuadrat sama dengan itu, WI kali DIY kuadrat sama dengan ini, maka FIDI Anda kalikan FI-nya berapa, DI-nya berapa, ya kan? FI-nya berapa, DI-nya berapa, FIDI Anda kalikan sama seperti itu. Kemudian Anda cek T-relay-nya, apa namanya? T-relay itu ya. T-relay sama dengan 2pi kali akar sigma WI kuadrat dibagi G gravitasi sigma FIDI. Kumulatif dari WIDI dibagi gravitasi kumulatif dari FIDI. Didapat yang ke arah X 0,74, yang ke arah Y 0,72. Ini yang T-Rally. Rally itu namanya orang yang salah satu orang yang ahli gempa yang mengeluarkan gelombang rally. Rally kan namanya orang ya. Gelombang yang dia temukan diberi nama gelombang rally. Yang seperti roda berputar, rodanya sepeda misalkan, seperti itu ya kira-kira. Waktu getar alami fundamental T1 struktur diperoleh dari rumusan empirik 0,1 detik. Nilainya tidak boleh menyimpang dari 20% dari nilai yang dihitung menurut T-Rally. Itu ya. T-Rally 0,74, T empirik yang dihitung pakai 0,06 kali ketinggian pangkat 3/4 itu ya, 0,51. Kemudian dicek T empirik dikurangi T-Rally 0,23 di situ ya. 20%-nya adalah 0,14, berarti ini masih memenuhi. Yang X memenuhi, yang Y memenuhi. Ternyata penyimpangan T1 dan T-Rally lebih dari 20%. Dengan demikian, perhitungan beban geser nominal statik ekivalen P pada step 2 harus diulang kembali. Ternyata dengan menggunakan T-Rally yang baru, didapatkan C1 yang sama dan C1 begitu pada T 0,51 karena T1 sama, dan demikian perhitungan P-nya tidak perlu dihitung ulang. Karena C-nya ternyata C1-nya sama, berarti sama saja, berarti perhitungannya sama. Ada prakteknya T1 dari software dapat langsung dipakai tanpa harus diperiksa lagi dengan T-Rally. Karena tingkat ketelitian dari software lebih baik dibanding dengan T-Rally itu sendiri. Ya. Kalau Anda menggunakan T1-nya pakai AutoCAD, pakai SAP berarti itu bisa langsung dipakai, nggak usah diperiksa lagi dengan T-Rally. Kalau Anda menggunakan T1-nya pakai rumus empirik harus Anda cek lagi apakah memenuhi atau enggak apabila digunakan dengan T-Rally. T-Rally yang hitungnya seperti itu tadi, lebih jelimet ya. Catatan, dengan T1 dari software sebesar 0,9 dan 0,89 untuk X dan Y, juga didapatkan C1 yang sama nilainya. Karena sama ya, biarkan berarti masih sama, hitungannya masih hasilnya sama. Yaitu sebesar 0,5. Perhitungan di atas C1-nya sebesar 0,5, berarti masih sama hitungannya. Kemudian pembatasan waktu alami fundamental. Pembatasan waktu getar alami fundamental. Pada pasal ini bertujuan untuk membatasi penggunaan struktur yang terlalu fleksibel. Oleh sebab itu, nilai waktu getar alami fundamental T1 dari struktur
gedung harus dibatasi bergantung pada koefisien C. Itu namanya bacanya C ya. Untuk wilayah gempa tempat struktur gedung berada dan jumlah tingkat N menurut persamaan. T1 sama dengan C kalikan N. T1 sama dengan C kalikan N sama dengan 0,9 detik. Lebih kecil dari 0,95 detik. Terlihat bahwa T1 dihasilkan dari Tereli maupun Chopper sudah memenuhi ketentuan di atas. Note, catatan, pasal ini dimunculkan untuk mempertimbangkan pengaruh pembebanan angin. Oleh sebab itu, penerapannya dalam perencanaan gempa masih mendapatkan pro dan kontra dari kalangan praktisi. Oleh sebab itu, aplikasinya dalam perencanaan gempa bisa diabaikan. Bentar. Kemudian yang 8, pemeriksaan kinerja batas layan. Dan 8, pemeriksaan kinerja batas layan. Maksudnya bangunannya Anda tiap lantai kan ada simpangan, tiap lantai ada simpangan. Simpangan di suatu lantai ini masih memenuhi enggak? Kalau simpangan satu lantai ini terlalu ekstrim, terlalu besar dibanding dengan lantai yang lain, nah ini nggak masuk, nah, seperti itu ya. DI dikurangi DI-1 dibagi H harus lebih kecil dari 0,03 per R atau 30 mili per H. Nah, itu, seperti itu. DI ya, yang tingkat 1, DI-nya 0,003. Yang antara X, yang antara Y 0,021, if X 0,9, ini semuanya didapat dari SAP ini ya. Dari SAP, if X, if Y 0,06, Anda cek 0,03 R sama dengan 0,036. 30 mili per HI sama dengan 30 per 350 ya. 330 per 3.500. Berarti ini masih oke semua. Kan Anda bandingkan antara ini ya. DI dikurangi DI-1 per H. Ternyata masih memenuhi syarat semua ya. Syarat drift maksimal. Di sini kan didapat 0,09 ya. Anda bandingkan dengan 0,038 itu ya. Ya, berarti masih memenuhi ya. 0,09 dibandingkan dengan 0,0038. Karena masih lebih kecil itu. Yang berikutnya 0,021 bandingkan dengan 0,036 masih lebih kecil ya. Oke. Berarti simpangan tiap lantai masih memenuhi kinerja batas layan. Berarti bangunannya memenuhi syarat kinerja batas layan. Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan mungkin. Ini kan sudah banyak perhitungannya ini. Ini Anda baca ya, Anda baca, kalau perlu Anda print nanti Anda baca, mungkin ada yang kurang paham bisa didiskusikan. Halo? Halo? Iya. Yang mau sharing mungkin? Yang Anda print, kemudian Anda baca, nanti kalau ada yang nggak paham bisa tanya di grup atau chat pribadi, silakan. Oke ya. Insya Allah kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian dulu. Mudah-mudahan Allah paling manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.